Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan coba mengenali operasi dasar matematika. Nah, ini hanya dasar dulu ya, karena kemarin ada beberapa yang menanyakan maksudnya seperti apa gitu, dan penulisan untuk formula seperti apa masih banyak yang menanyakan. Nah, kalau di matematika itu standar saja kalau penjumlahan itu pakai plus, pengurangan minus, kemudian pembagian itu kalau di matematika kan rata-rata titik 2 gitu kan. Nah, itu kalau di pengolah angka kita pakai slash, kemudian perkalian biasanya pakai tanda silang. Nah, sekarang kita pakai bintang. Untuk persentase biasa, persen, kemudian pangkat kalau biasanya misalkan 3/2, angka 2-nya kecil di atas gitu kan. Nah, kalau di pengolah angka menuliskan 3/2 maka depannya di sini contoh ya, depannya di sini kasih 3, kemudian siku atas gitu, kemudian kasih angka 2. Nah, ini 3/2 seperti itu. Kemudian di sini sudah ada contohnya. Ini ada tabel pembelian misalkan, contoh sederhana saja. Ada buku harga 5.000, jumlahnya 2. Nah, untuk mencari total bayar itu gimana? Nah, sebenarnya pengolah angka itu hampir sama seperti kalkulator, cuman dia lebih kompleks. Nggak cuma menghitung matematika saja, dia juga bisa melakukan operasi perhitungan di huruf juga bisa. Gitu, jadi nggak cuma angka doang. Nah, misalkan untuk total bayar ya. Nah, untuk menuliskan perhitungan itu selalu gunakan tanda sama dengan. Kalau di kalkulator biasa kan kita langsung ketik 5.000 kali 2 sama dengan itu ya. Nah, kalau di pengolah angka selalu gunakan dulu tanda sama dengan ini. Apapun operasinya, silakan gunakan sama dengan. Nah, kalau manual kita bisa gunakan 5.000, kemudian bintang gini 2. Ini manual ya. Cuman masalahnya kalau seperti ini, maka fungsi yang kita masukkan di sini tidak bisa digunakan untuk sel yang lain gitu. Nah, jadi usahakan sebisa mungkin kalau menuliskan perhitungan silakan pakai alamat sel. Contoh misalkan ini 5.000, 5.000 berarti dia di sel kolom C baris 2, maka kita tinggal klik saja 5.000. Maka di sini sudah ada C2. C2 ini maksudnya sel C2 gitu ya. Ya, ini isinya berapa? 5.000. Jadi kita nggak perlu menginputkan angka 5.000. Itu cukup alamat sel. Kemudian bintang berapa? Bintang 2 ini. 2 ini ada di sel D2. Kita tinggal klik saja D2. Itu. Kemudian enter. Nah, enaknya lagi kalau kita menggunakan alamat sel gini, ini bisa kita pakai untuk semua sel. Jadi contoh ya, ini tinggal saya salin. Kalau di komputer enak tinggal kita tarik gitu. Tapi kalau menggunakan HP nanti silakan di copy kemudian paste biasa gitu. Nah, contoh ya, contoh. Misalkan untuk pembelian kedua saya beli pensil. Misalkan pensil harganya misalkan taruhlah 2.000, contoh aja. Kemudian berapa jumlah barangnya? 3. Lalu saya tekan enter. Nah, di sini otomatis sudah keluar hasilnya. Seperti itu. Contoh sederhana ya. Kemudian contoh lagi saya beli 3. Misalkan saya beli binder misalkan. Binder. Harganya berapa? Misalkan 25.000. Contoh ya. 25.000. Beli berapa? Beli 2 misalkan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini untuk operasi dasar penjumlahan ya. Kemudian untuk contoh pengurangan dan yang lain, maaf, kok penjumlahan sih? Kalian ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan saya rasa gampang aja, tinggal diganti operatornya aja gitu. Nah, misalkan saya tambahkan untuk persentase. Contoh ya, misalkan di sini saya sisipkan satu kolom. Nah, ini misalkan contoh ada diskon gitu ya, biar ada persentasenya. Contoh untuk penggunaan persentase. Nah, ini diskon misalkan
5% untuk buku tulis, kemudian untuk pensil 2%, kan harganya murah ya, kalau persen diskonnya gede-gede ntar rugi dong ya. Kemudian misalkan di sini 6% contoh aja, 6% gitu. Nah, terus gimana caranya menghitung total bayar kalau ada diskonnya gitu. Kalau diskon biasanya kan dari jumlah pembelian dikurangi ya. Nah, maka ini sudah tidak berlaku lagi untuk rumus ini. Itu contoh. Kita hitung dulu total bayarnya berapa. Kita hitung dulu ya. Total yang harus dia bayarkan kan 5.000 dikalikan 2. Gini kan. Lalu dikurangi dengan diskon. Nah, nyari diskonnya gimana? Nyari diskon itu kan 5% dari total yang belanja kita kan, gitu. Jadi, ini tinggal ini aja. Total belanja kita berapa sih? Total belanja kita kan 5.000 dikalikan 2 kan, gini. Kemudian baru kita kalikan persentase. Nah, kalau untuk perhitungan kan yang didahulukan kali bagi dulu baru minus jumlahkan. Atau kalau misalkan kalian tidak yakin ya tinggal dikasih kurung lagi gitu, tinggal dikasih kurung lagi. Jadi, untuk mencari diskon kan total harganya dulu, jumlah belanja berapa, kemudian baru didiskon. Diskonnya sekian. Gitu ya. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi total bayarnya 9.500. Nah, ini bisa kita tarik. Seperti itu. Jadi, demikian cara penggunaan operasi matematika. Nah, ini contoh untuk penggunaan dasar. Untuk contoh penggunaan dasarnya, operasi matematika ya, dan cara penulisan formulanya. Ini kita belum menggunakan function ya, belum menggunakan formula yang tersedia di pengolah angka. Nah, kalau kita ingin menggunakan pengolah rumusnya atau formulanya, contoh sederhana, misalkan untuk formula statistik atau yang standar aja, sum, average, count, max, min. Sum itu penjumlahan, average rata-rata, count banyaknya data, maksimal nilai tertinggi, min itu nilai terendah. Nah, contoh aja yang sederhana aja dulu. Misalkan berapa jumlah barang yang dia beli gitu ya. Nah, ini saya tambahkan di sini. Misalkan saya tambahkan di sini jumlah barang gitu ya. Jumlah barang. Nah, jumlah barang berapa? Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja dari kolom ini sampai sini. Kalau ada tambahan, kita bisa tambahkan di sini. Contoh ya, misalkan. Kalau penjumlahan tadi kita menggunakan sum. Atau kalau kalian pengen manual ya silahkan. Misalkan 2 ditambah ini tambah. Ini nggak pakai kurung nggak apa-apa sih. Ini ya. 2 tambah ini. Nah, tapi kalau seperti ini datanya misalkan ada 40 ya, kita kalau satu-satu ya ribet ya. Nah, maka gunakan rumus sum. Gampang sekali. Ini value 1, nilai 1, nilai 2 dan seterusnya. Bisa ini diklik satu-satu, 1,1 kemudian 3,2 gitu boleh. Atau cara yang lebih enak kita pakai ring. Nah, jadi tinggal kita kasih ring itu rangkaian data gitu ya. Contoh misalkan dari D2 sampai dengan D4. Bisa kita blok gini. Nah, cara gampangnya gini, dari D2 sampai D4. Atau kita ketik manual juga bisa. Nah, tapi lebih enaknya di blok aja ya. Ini. Seperti ini contoh. Dari D2 sampai dengan D7. Nggak apa-apa kosong. Nah, penulisannya untuk sum seperti ini. Gitu. Nah, kemudian total yang harus dia bayar, misalkan. Totalnya juga sama aja, sama dengan sum. Sum, ini tinggal di blok aja. Contoh.
tinggal tekan enter. Nah, berarti dia total bayarnya sekian yang harus dia bayarkan. Ini untuk contoh sum. Kalau untuk contoh harga barang tertinggi gitu kan, contoh ya, sampai sini sih tadi. Contoh untuk barang tertinggi, nah harga termahal ya, termahal misalkan harga termahal. Ini kalau termahal tadi kita pakai maksimum. Nah, maksimum dari apa? Sorry, klik. Ini maksimum dari harga ini. Nah, seperti ini. Nah, harga termahalnya 25.000. Terus kemudian harga termurah. Berarti nilai yang terendah kan? Nah, kebalikannya dari max itu min. Kemudian tinggal kita blok harga termurahnya berapa. Sorry, tangannya kayak gitu. Nah, gini, harga termurahnya sekian. Seperti itu. Nah, kemudian kalau rata-rata harga misalkan, rata-ratanya harganya berapa sih? Nah, ini kalau rata-rata kita tinggal menggunakan average. Average, ini tinggal kita blok. Nah, ini nggak apa-apa kosong nggak diisi kan karena nilainya nggak ada ya. Atau kalau kalian mau diisi nilai yang ada ya nggak apa-apa. Maksud saya nanti kalau ada angka yang di sini maka kita nggak perlu merubah rumusnya. Gitu. Oh, rata-rata harganya 10 ribuan. Seperti ini. Gampang sekali bukan? Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mencoba mengenali fungsi teks dan fungsi pembulatan. Seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.